Apa yang lagi berantem saling sindir-menyindir, memancing emosi lawan, mengulur waktu, sakit hati. Waduh, kata-kata Pak Anies sakit hati banget. Pak Ganjar ini salah satunya jadi kompor ya. Jadi kompor meleduk. Sahabat, ternyata pengkhianat. Debat capres ketiga, Sengkuni berkuasa. Aduh, duh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hai guys, sobat-sobat Let's Go, udah nonton belum debat panas ini presiden ketiga kemarin? Wih, ini seru banget. Ini seperti melihat bapak-bapak yang lagi berantem, saling sindir-menyindir, gokil. Jadi ini fokusnya ya bukan nilai dan gagasan yang akan dilakukan pada saat menjadi presiden. Menurut Let's Go yang nonton debatnya ya, ini gagasan ini visi misi sebagai presiden itu nggak terlalu kelihatan. Yang lebih kelihatan adalah gimana cara mereka menyerang satu sama lainnya. Dan kelihatan banget bahwa yang agak kalah ya dari segi penyerangan ini adalah Prabowo gitu. Entah kenapa. Apakah paslon dari Anies Ganjar ini bersatu padu menyerang Prabowo? Atau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang pertahanannya itu terbongkar gitu. Nah, kecewa dengan kualitas narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Let's Go adalah orang yang netral dan tidak terlalu peduli tentang gagasannya. Yang seru adalah dramanya. Drama kemarin tuh seru banget. Dimana Pak Ganjar ini minta data oleh Pak Prabowo yang harus dibuka pada saat hari itu juga. Hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Oh, nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Kita lihat di sini Pak Ganjar udah bilang bahwa ini harus dibuka dong. Masa nunggu besok? Kenapa nggak sekarang aja? Kalau nggak siap berdebat, Pak Prabowo, jangan usah berdebat. Wes, dilanjutkan dengan Pak Anies yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu harus bisa berkomunikasi. Kalau nggak bisa berkomunikasi, gimana caranya masyarakat supaya bisa lebih mengerti? Gila. Tapi dari dua-duanya ini Pak Prabowo malah ngajak ketemuan di luar gitu ya. Ini nggak bisa kita buka nih. Ini waktunya saya nggak cukup gitu untuk membuka data-data yang diminta oleh kedua paslon ini. Kalau mau kita ketemu di luar. Baru saya buka di luar gitu. Kalau sama Pak Anies dia bilangnya emang nggak cinta sama negara ini gitu. Kalau mau kita keluar, buka di luar. Nah itu mungkin Pak Prabowo ini nggak tahu ya, sebagai Menhan itu memang data-data mungkin nggak boleh dibuka secara gamblang di media, atau harus ada persetujuan tertentu untuk membuka data-data pemerintahan gitu. Ini menurut Lesko taktik politik dari Pak Anies ini keren banget. Kenapa? Karena Pak Anies ini terbiasa menyerang gitu, wes. Pak Anies nih menurut Lesko dia udah siapin bahan ini nih jauh-jauh hari gitu. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan pada saat debat, seperti memancing emosi lawan, mengulur waktu. Nah, taktik ini dilakukan Pak Anies untuk menggoyahkan hati dari lawannya gitu. Dan menurut Lesko ini berhasil. Ini kan namanya semua taktik politik ya. Pak Anies ini politiknya ini main banget gitu. Lawan-lawannya ini supaya nggak fokus gitu. Sampai akhirnya menurut Lesko di akhir-akhir nih tidak bisa mengontrol emosi dari Pak Prabowo-nya sendiri ya gitu. Karena udah terlanjur sakit hati. Waduh, kata-kata Pak Anies sakit hati banget. Dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Dan kita ingetin lagi, tiga-tiga ini punya strategi politik masing-masing. Ada yang pakai data, ada yang pakai emosi, ada yang pakai pertahanan gitu. Semuanya udah punya taktik masing-masing ya. Kalian harus diingetin, ini mungkin menyerang personal, terlihat seperti menyerang personal, tapi intinya mereka ini ada tujuan yang ingin dituju, yaitu jadi presiden gitu. Ada yang menghalalkan berbagai cara gitu. Nah, tapi nggak cuma Prabowo yang banyak kekurangan. Kalau kita lihat kan Gubernur Ganjar juga banyak kekurangannya. Pak Anies sebagai Gubernur DKI juga banyak kekurangannya gitu. Ya kalau main bahas kekurangan-kekurangan mah, wah ini nggak terhitung jumlah kekurangannya ya. Tapi dari debat kemarin ya di-highlight sih kekurangannya Pak Prabowo ya. Apa mereka Pak Anies dan Pak Ganjar di belakang itu ada kong kali kong gitu nggak tahu ya. Tapi seru nih, Let's suka seru. Apalagi di saat Pak Ganjar ini salah satunya jadi kompor ya. Jadi kompor meleduk. Hati-hati kompor meleduk. Nah, ini salah satu Pak Ganjar menurut Let's Go ini jadi kompor dia. Dimana dia mengatakan berapa sih skornya Pak Prabowo jadi Menhan gitu. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh.
Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Pak Anies bilang, menyambut nih, ini kayak tektokan bagus banget. Di bawah 5, Pak. Aduh, di bawah 5. Itu yang gentle dong, berani dong ngomong. Kayak saya nih, berani ngomong skor. Terlihat, disebut aja Mas Anies. Kayak saya gitu loh. Angkanya berapa, disebut aja gitu. Tapi mimik muka Pak Ganjar sama Anies ini ya, ini kayak tektokan banget gitu. Langsung, Pak Anies itu 11 Mas. Dari 100. Waduh, duh. Gila, ini kalau ini memang ada koalisi ya, koalisi tersembunyi, Pak Anies sama Pak Ganjar ini keren banget sih, taktik politiknya ya, taktik politik debatnya ya, ini keren banget sih. Jadi tektokannya tuh pinter gitu, disebut aja Mas Anies, jangan kayak saya dong, biar saya nggak sendiri. Bentar lagi kena mental nih, di belakang saya nih. Nah, ini keren nih Pak Ganjar sama Pak Anies nih. Ini pendapat kalian gimana tentang taktik politik dari mereka berdua nih? Kalau dari Pak Prabowo ya, itu kukira sahabat, ternyata pengkhianat. Kita tahu ya bahwa mereka dulu tuh bersahabat gitu. Sekarang jadi dulu sahabat, sekarang jadi bang gocar-gocir. Di awal-awal nih Lesu juga nonton, kukira kan sahabat Pak Ganjar nih juga pas ngomongin gagasan ya. Kalau kalian nonton, Pak Prabowo ini sering banget ngomongin saya setuju dengan Pak Ganjar, saya sependapat dengan Pak Ganjar. Itu beberapa kali Pak Prabowo sependapat dengan Pak Ganjar. Nah, tapi pas sesi tanya jawab, woi, diulti Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Memang di politik ini tidak ada teman, bro, gitu. Yang satu selalu setuju dengan Pak Ganjar, ini dengan Pak Ganjar, gitu. Ternyata diulti oleh Pak Ganjar sendiri. Nah, satu lagi dengan Pak Anies. Dulu kita tahu mungkin Pak Prabowo dekat dengan Pak Anies pada saat 2019 ganti presiden. Tapi ternyata disikat juga. Waduh. Yang lemah akan selalu ditindas. Kita lihat saja apa yang terjadi di Gaza. Kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh Waktu habis dilindas oleh bangsa lain. Pernyataannya Pak Prabowo yang bilang bahwa yang lemah itu akan selalu ditindas. Lihat aja di Gaza gitu. Itu menurut Let's Go lumayan blunder ya. Gara-gara itu pasti akan jadi penyerangan di kedepannya. Soalnya kalimat ini kan berhubungan dengan Palestina, di mana Palestina ini kita lagi highlight banget, pengen kasih dukungan gitu. Dan pasti Let's Go yakin ada salah satu paslon ini akan menggunakan omongan ini gitu sebagai peluru ya. Contohnya misalnya, itu Pak Prabowo tuh nggak dukung Palestina. Coba dia bilang, lihat aja tuh, dia bilang yang lemah itu pasti kalah seperti di Gaza gitu. Berarti kan dia udah memikirkan bahwa Palestina tuh yang akan kalah karena dia lebih lemah dari segi mungkin kemiliteran gitu. Itu bisa jadi pematik ya gitu. Ini agak berbahaya nih Pak Prabowo nih. Amin, menang, kita bela Palestina, setuju? Tapi banyak yang menyayangkan bahwa debat ini bukan adu gagasan tapi adu ejek-ejekan gitu. Kalau Let's Go malah menikmati ya. Karena Let's Go udah lumayan bosan dengan adu gagasan. Dan Let's Go yakin semua presiden tuh gagasannya bagus, sudah pasti ingin memajukan negara gitu. Tapi kalau ada dramanya, emosinya, itu yang seru buat buat ditonton gitu ya. Ada yang kena mental, gile. Apalagi kita kadang-kadang warga juga membikin panas suasana ini ya, kayak Let's Go sekarang membikin panas. Nah, salah satunya ada yang di TikTok ini anti buzzer gitu. Fakta etika Anies, guys. Zaman Orba ikut cendana karena bisa kuliah di luar negeri, berkat beasiswa di zaman Orba gitu. Zaman SBY ikut Demokrat, berharap jadi capres ya. Saat Jokowi survei tinggi, mulai puji Jokowi, meninggalkan SBY jadilah menteri dan akhirnya diberhentikan. Ya benar ya kemarin ya. Setelah berhenti ikut Prabowo dan janji untuk tidak jadi orang ketiga, nyatanya menjadi orang pertama yang berkhianat. Ya kan benar, tidak jadi orang ketiga tapi orang pertama yang berkhianat. Setelah Surya Paloh menjanjikan surga, maka bersimpuhlah dia menjelekkan Prabowo karena sudah ada angin surga baru gitu, tanpa pamit kepada orang yang membesarkannya gitu. Dari sini bisa dipahami ternyata etika mengikuti arah angin gitu. Nah, ini ada yang mengira ini negatif, tapi menurut Let's Go ini positif ya. Karena apa? Karena Pak Anies ini jadinya tidak bisa dipegang sama seorang gitu. Omongannya tidak bisa dipegang. Maksudnya kayak dia jadi nggak ada balas budi banget loh ke satu orang gitu. Itu salah satu poin positifnya ya. Yang mana menguntungkan itu yang akan diambil oleh Anies. Kalau dia jadi presiden, nah berarti kan bisa diimplementasikan ya. Di mana ada yang menguntungkan bagi negara Indonesia, kesitulah dia merapat.
Soalnya kalau dari Pak Ganjar nih di TikTok nggak terlalu rame nih gitu. Mungkin Pak Ganjar adalah orang yang netral gitu ya. Tapi tiga-tiganya nih punya roastingan ya. Di sini kita lihat roastingan pertama untuk Pak Anies lagi lah. Nah, untuk Pak Anies lagi disebutkan di TikTok ini the real Sengkuni, gila gitu. Sengkuni nggak tuh bro gitu. Ini di TikTok ya, guys. Ini Hamid Yusuf nih namanya nih gitu. Let's cuma bacain aja ya gitu. Ini komen-komennya nanti kalau Anies live, gua mau komen Sengkuni gitu, the real Sengkuni gitu. Kenapa disebut the real Sengkuni? Itu mungkin karena berkhianat gitu, diduganya berkhianat dari banyak pihak gitu. Tapi kan pinter. Tapi kalau dari Pak Prabowo, Let's juga nggak suka sih dengan omongan gemoy-gemoy gitu ya. Presiden gemoy gitu, Let's kurang setuju. Nama gemoy kan kolesterol ya. Tidak mencerminkan kesehatan gitu. Presiden aja gemoy, nanti warganya gimana nih? Tidak bisa mencerminkan kesehatan di mana para warga lagi ngejimnya presidennya gemoy gitu. Gimana ini? Kalau Pak Ganjar juga kita tahu ya, dia kaisar bapak baik sekali ya. Ditanya apa, pokoknya jawabannya kaisar bapak ramah sekali gitu. Itu juga banyak blundernya nih Pak Ganjar nih gitu. Jadi tiga-tiganya punya plus minus ya. Saya juga lebih tertarik sama cawapresnya daripada capresnya ya gitu. Let's go rasa ya. Karena tiga-tiga capres ini mungkin udah mumpuni, tapi cawapres ini kan yang kita tahu jarang nongol ya. Let's go rasa cawapres yang masih Let's go inget yang kerjanya kelihatan itu adalah Pak Yusuf Kalla, di mana dia adalah cawapres dari Pak SBY gitu di zaman tahun 2000 berapa gitu, lupa ya. Jadi Let's go rasa cawapresnya yang lebih seru. Kalau bisa cawapresnya sih jadinya Gibran. Let's go pengen cawapresnya itu Gibran gitu. Lalu menteri-menterinya tuh ditunjuk Pak Mahfud dan juga Anies ya. Caimin jangan ditunjuk dulu ya. Terlalu ngaco. Pak, komen pendapat kalian gitu. Apakah kalian setuju dengan roastingan tadi? Sedih lihat Pak Prabowo nanti seperti itu. Let's go sih. Dari mukanya sedih banget sih. Mau nangis nontonin Pak Prabowo kemarin ya. Tapi seru juga ya. Disinilah perdebatan saling mental dan emosi itu yang lebih seru menurut Let's Go. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.